Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Selamat pagi kami ucapkan selamat datang ke Rumah Sakit Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu. Pagi hari ini saya Veronica beserta dengan tim Keswamas akan mengadakan penyuluhan atau edukasi kepada Bapak dan Ibu tentang pencegahan bunuh diri, ya, pencegahan bunuh diri. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya harap untuk memperhatikan atau menyimak materi yang akan disampaikan oleh dokter kami. Jadi bunuh diri ini sudah banyak kasusnya, ya, sudah sering kita dengar, baik anak remaja, pemuda, ataupun orang dewasa, ataupun orang tua yang sudah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Jadi di dalam agama, bunuh diri ini merupakan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, ya. Dan ini adalah mati yang dipaksa atau bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi daripada itu, apa penyebab bunuh diri itu? Kenapa bisa terjadinya bunuh diri? Itu biasanya ada tekanan-tekanan yang tidak bisa disampaikan kepada orang-orang atau kepada keluarga ataupun kepada orang lain. Tetapi ada cara pencegahannya, ya. Nanti ini bisa disampaikan oleh dokter kita, yaitu dokter spesialis kejiwaan. Ya, jadi Bapak dan Ibu boleh menyimak apa yang disampaikan oleh dokter spesialis kita, yaitu Ibu Nurefia. Dia adalah spesialis kejiwaan kita, ya. Kepada narasumber kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nurefia. Mungkin untuk sebagian mungkin sudah mengenal saya. Saya psikiater di Rumah Sakit Jiwa Suprapto. Hari ini karena bertepatan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri, saya diperintahkan untuk mengedukasi tentang bunuh diri itu. Ini yang akan saya edukasi tentang manajemen risiko dan percobaan bunuh diri. Bunuh diri itu seperti tadi yang dibilang adalah sesuatu yang dipaksakan, ya, adalah maksudnya memang untuk membunuh dirinya sendiri, gitu ya. Kasus bunuh diri itu menurut WHO sangat banyak, sekitar 720.000 jiwa meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Usia yang melakukannya sekitar 15 sampai 29 tahun. Di Inggris 17 orang juga meninggal karena bunuh diri. Di Indonesia pada tahun 2022 ada 887 jiwa melayang karena bunuh diri. Dan dari Januari sampai Oktober 2024 ada sekitar 1023 kasus orang melakukan bunuh diri. Jadi kasus bunuh diri makin tahun makin bertambah banyak. Nah, kenapa ada hambatan untuk mendeteksi dan mencegah bunuh diri? Apa hambatannya? Mungkin adanya stigma dan rahasia. Stigma itu seperti mungkin kalau kita melakukan bunuh diri atau kita menceritakan kalau kita ingin mati itu tabu atau itu dosa besar. Jadi itu membuat kita tidak tahu kalau ada seseorang ada pikiran untuk bunuh diri. Kedua, gagal untuk mencari pertolongan. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pada petugas kesehatan. Jadi petugas-petugas kesehatan mungkin yang di puskesmas itu tidak tahu kalau di daerahnya ada orang yang mempunyai pikiran bunuh diri. Keempat, bunuh diri itu jarang terjadi. Sebenarnya tidak banyak dalam 1 tahun, tapi makin tahun makin meningkat. Dan bisa juga dilakukan pemeriksaan instrumen, tapi itu bisa gagal. Ya, misalnya pasien yang ini kita menilai rendah dia melakukan bunuh diri, tiba-tiba besoknya dia melakukan bunuh diri, atau ini resiko tinggi, tiba-tiba dia tidak jadi untuk bunuh diri, seperti itu. Selain faktor apa yang menjadi penyebab orang bunuh diri walaupun dengan atau tanpa kondisi mental? Faktornya ini ada masalah relationship, masalah hubungan, yang mungkin hubungan keluarga, hubungan suami istri, itu sekitar 42%. Kedua, masalah, mungkin ada masalah di masa lampau atau 2 minggu terakhir ini dia mempunyai masalah, sekitar 29%.
Ada juga masalah pemakaian zat, ya, sekitar 28%. Juga ada masalah kesehatan fisik sekitar 22%, atau masalah pekerjaan atau masalah keuangan sekitar 16%. Ada juga masalah hukum sekitar 9%, dan masalah tidak mempunyai rumah, kehilangan rumah itu sekitar 4%. Jadi ini faktor yang bisa membuat seseorang bunuh diri walaupun tanpa ada kondisi mental tertentu. Nah, ini bunuh diri itu biasanya tampak pada gangguan mental seperti depresi. Sekitar 50% orang depresi itu menampakkan adanya ide bunuh diri, atau ansietas, kecemasan, atau gangguan kepribadian ambang. Orang-orang yang mudah marah, impulsif itu biasanya juga mempunyai ide-ide untuk bunuh diri, atau bipolar disorder, gangguan bipolar, dan skizofrenia. Ya. Bunuh diri bisa kita cegah. Mari kita belajar tentang bunuh diri. Langkah-langkah apa langkah-langkah dasar kita dalam menilai resiko bunuh diri? Kami sebagai klinisi harus terlibat dan ada hubungan terapeutik dengan pasien. Sikap klinisinya itu empatik, tidak boleh menghakimi. Misalnya kita, kenapa kamu bunuh diri? Apa kamu tidak takut Tuhan? Seperti itu ya, tidak boleh seperti itu. Dan juga kita harus libatkan keluarga. Habis itu kita juga evaluasi psikiatri, evaluasi status mentalisnya. Kita juga evaluasi faktor resiko, apa aja faktor-faktor resikonya dia bisa melakukan bunuh diri, apa faktor protektifnya, faktor yang bisa mencegah dia untuk melakukan bunuh diri. Juga kita lihat tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya orang yang membunuh diri itu bisa kita nilai dari gejala fisik, pikiran, perasaan, perilaku, dan penyelidikan bunuh diri. Kita untuk menanyakan tentang mencederai diri sendiri itu boleh, tapi tidak boleh untuk memprovokasi. Misalnya sebagai dokter, kenapa nggak sekarang aja? Kenapa nggak sekarang? Kita tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita boleh menanyakan, Pak, Bu, apakah ada pikiran tentang kematian? Apakah pernah melakukan? Nah, ini bisa malah dapat merendahkan kecemasan yang terkait dengan pikiran atau perbuatan mencederai diri sendiri. Tetapi sebelum kita menanyakan itu sudah terjalin hubungan terapeutik, hubungan terapi yang baik antara dokter dan pasien. Slide. Ini faktor-faktor resiko orang bunuh diri. Adanya ide dulu ya, baru rencana, akses ke alat-alat. Mungkin dia mau pakai apa? Pisau, atau pakai alat untuk penggantung, atau dia mau pakai racun gitu. Kemudian kita juga riwayat percobaan bunuh diri. Kalau pasiennya sudah pernah mencoba, untuk yang kedua ketiga mungkin lebih cepat gitu ya. Penyalahgunaan alkohol atau zat psikoaktif, riwayat gangguan jiwa saat ini atau sebelumnya, impulsivitas dan kontrol diri yang rendah. Jadi orang-orang yang impulsif, yang mudah bertindak tanpa memikirkan sebab, itu merupakan faktor risiko untuk melakukan bunuh diri. Atau keputusasaan, kehilangan fisik, keuangan, dan personal. Faktor resiko lainnya juga bisa baru pulang dari perawatan atau dirawat di bagian psikiatri. Itu mungkin di rumah sakit dia sudah tampak bagus dan tidak ada keinginan bunuh diri. Pada saat di rumah, karena kita tidak melibatkan keluarga, dia benar-benar melakukan bunuh diri tersebut. Riwayat keluarga dengan bunuh diri, riwayat perlakuan salah dan kekerasan, fisik, seksual, dan emosional. Biasanya yang riwayat-riwayat mungkin dulu mendapatkan bully atau riwayat kekerasan fisik, atau ada masalah komorbid kesehatan. Ya, mungkin dia ada tambahan penyakit, mungkin penyakit kanker atau penyakit apa yang tidak sembuh-sembuh. Umur, usia lanjut dan dewasa muda. Jenis kelaminnya biasanya pada laki-laki, tidak menikah, hidup sendiri, dan homoseksual. Ini adalah faktor risiko bunuh diri. Faktor protektif apa? Faktor yang bisa mencegah seseorang untuk mati. Ini adalah dukungan sosial yang positif. Kalau dia lingkungannya mendukung ya. Spiritualitasnya bagaimana dengan keimanannya? Kalau keimanannya baik, insya Allah pikiran-pikiran tentang kematian itu berkurang. Tanggung jawabnya kepada keluarga. Ada anak, memiliki anak atau hamil, bagaimana dengan kepuasan hidupnya? Kemampuan membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata.
keterampilan menyelesaikan masalah, dan hubungan terapeutik yang positif. Jadi ini faktor-faktor yang mencegah orang untuk melakukan bunuh diri, faktor-faktor pelindungnya gitu ya. Slide. Ini gejala fisik. Jadi bagi nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya melihat sekitarnya atau keluarganya sendiri, misalnya gejala fisiknya sudah tidak peduli penampilan fisik, mungkin yang biasanya rapi jadi tidak rapi, yang biasanya bersemangat bekerja menjadi tidak bersemangat, kehilangan hasrat seksual, ya, gangguan tidur, bisa kurang tidur atau kebanyakan tidur, kehilangan nafsu makan dan berat badan, dan keluhan kesehatan fisik. Ini gejala fisiknya. Gejala pikirannya seperti mungkin orang sekitarnya ada ngomong, saya tidak butuh apa-apa lagi, saya tidak bisa berbuat apapun yang baik, saya tidak bisa berpikir benar, saya berharap saya mati, semua masalah saya akan berakhir secepatnya, tidak ada yang dapat menolong saya, tidak ada alasan saya untuk tetap hidup, saya merasa terjebak, tidak ada jalan keluar, saya hanya jadi beban bagi orang lain, semua akan menjadi lebih baik tanpa saya. Biasanya pasien-pasien depresi ini akan mengungkapkan kata-kata seperti ini, walaupun tidak seperti ini, tapi bahasanya pasti buat apa lagi saya hidup begitu. Biasanya seperti itu ya. Lagi slide. Gejala psikologisnya putus asa dan tidak ada harapan, marah dan ingin balas dendam, rasa bersalah, tidak berarti, kesepian, sedih atau perubahan mood yang dramatik, cemas, gelisah, tidak bisa tidur atau tidur terus. Adanya satu lagi, adanya halusinasi ya, halusinasi yang menyuruhnya untuk mati dan tidak tertolong. Gejala aksinya mungkin mulai menarik diri, tidak tertarik dengan hal-hal yang dulu disukai. Mungkin biasanya dia hobi nonton, sekarang cuma tidur-tiduran di kamar. Penyalahgunaan alkohol atau zat, perilaku tidak menentu, ceroboh, terlibat dalam aktivitas berisiko, perubahan perilaku drastis, impulsif, adanya mutilasi diri. Mungkin dia sudah mulai pakai silet itu, tangannya menyakiti tangannya, menggigit atau memukul gitu. Yang penting untuk menyakiti diri sendiri, merapikan urusan atau pengaturan, mengembalikan semua barang. Mungkin kalau orang tua kita mungkin sudah menulis surat wasiat, menulis mengatakan apa-apa yang harus dilakukan anaknya. Nah itu udah mulai kita curiga, jangan-jangan ini ada kepikiran untuk mati gitu ya. Pemeriksaan selain yang faktor-faktor tadi, kita juga perlu melakukan pemeriksaan seperti penyakit fisik. Ada nggak penyakitnya pada pasien tersebut? Riwayat gangguan jiwa dan komorbiditasnya dan gangguan jiwa, riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya, riwayat melukai diri sendiri, dan riwayat psikososial. Ini bisa ya, bagaimana kita tanyakan kepada orang yang mau bunuh diri atau percobaan bunuh diri itu, seperti misalnya kita kalau menanyakan itu di tempat yang aman dan privat. Jadi di tempat kalau bisa antara pasien sama dokter aja gitu ya. Kalau misalnya memang ini mungkin boleh ada keluarga gitu. Kita nanyakan pertanyaan yang membuat pasien itu bisa menjawab sendiri, seperti apa perasaanmu, kamu kelihatan sedih gitu ya, bagaimana kamu melihat masa depanmu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan lagi. Nah ini mengumpulkan informasi ya. Pertanyaan sensitif penting untuk membuka pikiran yang terencana dan perilaku bunuh diri sebelumnya, termasuk yang membuat dia aman sejauh ini. Jadi kita sebagai klinisi untuk menanyakan tentang ide-ide bunuh diri itu harus kita tanyakan, walaupun itu sensitif bagi pasien. Cara bertanyanya seperti ini ya. Saya menghargai betapa tidak mudahnya problem itu bagi Anda saat ini. Beberapa pasien saya dengan problem serupa mengatakan kepada saya bahwa mereka terpikir untuk mengakhiri hidup. Apakah Anda juga pernah memikirkan hal serupa? Atau apakah Anda merasa putus asa dengan kondisi saat ini atau masa depan? Jika iya, pernahkah Anda berpikir untuk mengakhiri hidup? Jika iya, kapan Anda memiliki pikiran tersebut? Dan apakah Anda memiliki rencana untuk melakukannya? Apakah Anda pernah mencoba melakukannya? Ini mungkin edukasi untuk tenaga kesehatan. Slide.
Jadi kalau misalnya ada keluarga atau siapa yang kelihatan sedih, kita mau mendengarkan apa yang dia keluhkan gitu kan. Biarkan dia untuk mengekspresikan perasaannya, terima dengan sabar. Dan keempat, tidak menghakimi. Kita tidak boleh mendebat kalau dia mempunyai ide bunuh diri. Kita tidak boleh menyalahkan gitu ya. Kita juga menyediakan diri, tunjukkan minat kalau kita mendukungnya gitu. Kita berikan harapan, ya harapan. Kemudian kita bertindak dengan kita singkirkan alat-alat yang akan membuat dia melukai dirinya, mungkin obat-obatan, racun, serangga, tali, senjata api, ya. Kita juga meminta jejaring bantuan, libatkan keluarga teman, ya. Dan terakhir, dapatkan bantuan profesional kesehatan jiwa secepatnya. Jadi kalau ada keluarga yang seperti yang tadi ada tanda-tanda tersebut, jangan malu untuk membawa ke tenaga profesional, gitu ya. Oke? Ya. Ini nggak usah. Ya. Oke. Ini ada instrumen untuk penilaian bunuh diri ya. Instrumen untuk penilaian bunuh diri ada. Nanti kita bisa lihat resiko tinggi, sedang atau rendah. Ya. Terima kasih. Demikianlah edukasi tentang bunuh diri. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian materi yang kita dengar dari Ibu Dokter kita. Kepada Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin konseling seputar kasus bunuh diri, kami persilahkan. Bapak yang di sana, apakah ada kira-kira? Adik-adik yang di sini, apabila ada persoalan dengan lawan jenis, begitu kan? Tidak ada bisa konsultasi sama siapapun, boleh sampaikan kepada dokter jiwa kami. Jangan sampai bunuh diri ya. Kepada Bapak yang di sana, adakah Bapak? Tidak ada. Jadi ya, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kasus bunuh diri ini sebenarnya banyak terjadi. Dan itu kadang-kadang tidak kita sadari, ada di sekitar kita, ya. Kenapa orang bisa terjadi bunuh diri? Itu biasanya dia tidak bisa menyampaikan unek-unek di hatinya. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, ya. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu lihat, tetangga, keluarga, saudara, gejalanya kayak dia murung atau tidak mau berbicara atau dia sering dipukuli atau dibully sama kawan-kawannya gitu, coba dideketin, jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan bunuh diri. Karena banyak juga bully-bully dia di sekolah, di tempat kerja ataupun di lingkungan, itu bisa menyebabkan orang tersebut jadinya depresi dan akhirnya bunuh diri. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, menjaga persaudaraan kita, karena kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan dan sama-sama melindungi supaya tidak terjadinya bunuh diri. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dokter, kami sampaikan. Jadi kali ini penyuluhan kita kami akhiri, kami ucapkan